Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Dwi Rizky AMDKes, peserta Latsar CPNS Polri tahun 2021. Baiklah, saya akan merangkum materi tentang manajemen ASN. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terbagi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Adapun kedudukan ASN yaitu berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selanjutnya, peran ASN. ASN memiliki peran yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut merupakan hak dan kewajiban ASN. Yang pertama, hak dari PNS yaitu pertama gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi. Adapun hak dari P3K yaitu pertama gaji dan tunjangan, kedua cuti, ketiga perlindungan, dan keempat pengembangan kompetensi. Berikut merupakan kewajiban pegawai ASN antara lain: 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kode etik dan kode perilaku ASN yaitu pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Dan ketujuh, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Kedelapan, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kesembilan, menjaga hak agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Ke-10, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain. 11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sistem merit dalam manajemen ASN. Adapun prinsip yang digunakan pada sistem merit yaitu pertama, keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Dalam pelaksanaan sistem merit meliputi
penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Sehingga dapat disimpulkan, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.